AHY ya, jangan membiarkan anak buahnya bekerja gegabah seperti itu. Relawan Prabowo Gibran Jokowi solid bersatu dan hadir sebagai wujud dukungan moral serta menolak segala bentuk politik adu domba. Dalam berbagai interaksi saya dengan Pak Jokowi sih menyatakan bahwa memang ada orang besar di balik proses perkara ini. Aliansi Relawan Prabowo, Gibran, Jokowi baru-baru ini menanggapi laporan yang diajukan Badan Hukum dan Pengamanan Partai, BHPP, DPP Partai Demokrat ke kepolisian terkait akun-akun media sosial yang dianggap memfitnah Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, sebagai dalang di balik polemik isu ijazah palsu Joko Widodo. Aliansi relawan yang kebanyakan para pendukung Jokowi itu menuding Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hartimurti Yudhoyono melakukan langkah blunder lantaran mengizinkan kadernya menempuh jalur hukum. Meski begitu, Aliansi Prabowo, Gibran, Jokowi menyatakan siap meladeni langkah hukum yang ditempuh Partai Demokrat dengan membentuk posko relawan yang digawangi oleh Persatuan Advokat Pradi Bersatu. Namun yang mengejutkan, konferensi pers Aliansi Relawan yang dimotori Andi Azwan itu tak segan menyerang SBY dan AHY dan mencurigai keterlibatan Partai Demokrat dengan gerakan Roy Suryo CS yang terus menyerang Jokowi melalui isu ijazah palsu. AHY ya, jangan membiarkan anak buahnya bekerja gegabah seperti itu. Dia kan katanya calon wakil presiden atau calon presiden, saya juga nggak tahu apakah seorang calon pemimpin tidak bijak begini bersikap. Kenapa kok langsung menyimpulkan akun Sudirowi Budius Empilian itu adalah Budius Empilian? Sudirowi itu istri saya. Ya, lebih kurang hampir seminggu saya habis dibullying oleh orang-orang Demokrat barangkali di sosial media. Saya dimaki-maki, bahkan suku saya Piliang pun dihina-hina gara-gara ya keteledoran Agus Harimurti Yudhoyono. Kenapa saya bilang ini adalah, saya nggak mau mengatakan ini Demokrat, ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Karena apa? Saya mendapat konfirmasi ketika kemarin Bang Akri, mana Bang Akri? Nah, dalam acara head to head ketika Bang Akri menanyakan ke Khairul Umam, ya, salah satu petinggi, nah itu juga adalah teman saya, Khairul Umam. Cuman dia sekarang lagi nggak kenal saya nggak tahu. Ya, Agri bertanya, ini laporan ini atau somasi ini, ya, atas seizin sepengetahuan Pak SBY atau AHY? Jawaban Khairul Umam, iya pasti, karena BHPP itu adalah bagian dari DPP Demokrat dan ini semua seizin dan sepengetahuan AHY. Tapi percayalah, ada memang pihak-pihak yang memang tidak tahan, walaupun hanya sekali, walaupun hanya berlangsung cuma seminggu, atau anti kritik. Namun kita indahkan itu saat ini lebih konsentrasi bahwa apa yang dilakukan teman-teman di Badan Hukum Partai Demokrat melakukan somasi terbuka tanpa harus mendatangkan surat tersebut sampai ke tangan yang bersangkutan. Yang baru akan disomasi pun saat ini sudah dilaporkan. Bahwa kami tetap menyayangkan hal itu, namun tetap berkomunikasi baik kepada teman-teman tim hukum, dan harapan kita bahwa ini tidak perlu dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena hal yang menjadi sia-sia dan juga membuang waktu. Posko penegakan hukum Pradi Bersatu, kemudian ada THMP, Tim Hukum Merah Putih, ya, kemudian ada Petisi Ali, dan ada saudara saya di sudut sana, ya, Farhad Abbas, Associate. Jadi
memang ini adalah gabungan yang akan kita kolaborasi bersama-sama untuk menghadapi laporan ini. Tapi kami masih godok mudah-mudahan, tetapi kami yakin betul kalau ini nggak direfresh, semua pengacara kayaknya akan ikut bergabung di sini untuk kita. Tapi tidak apa-apa, berapapun, siapapun yang ingin berpartisipasi dalam membantu teman-teman untuk menghadapi kasus hukum ini, ya tentunya kami apresiasi untuk itu. Kami menyayangkan adanya langkah pelaporan hukum terhadap YouTuber dan podcaster yang selama ini menyampaikan pandangan, analisis, serta kritik secara terbuka sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Kami menegaskan sikap hormat dan apresiasi terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, serta menolak segala bentuk fitnah, penggiringan, dan opini-opini yang sesat, dan juga upaya kriminalisasi yang tidak berdasar terhadap beliau. Relawan Prabowo Gibran Jokowi solid, bersatu, dan hadir sebagai wujud dukungan moral serta menolak segala bentuk politik adu domba. Polemik laporan Partai Demokrat ke kepolisian terhadap akun-akun media sosial yang menuduh SBY sebagai dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi menimbulkan sorotan baru mengenai dinamika internal koalisi Indonesia Maju, KIM, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam sejumlah narasi publik yang beredar, nama SBY dan AHY disebut-sebut merestui langkah hukum ini, sehingga laporan tersebut dipersepsikan oleh sebagian pihak sebagai sinyal ketegangan politik di dalam koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Aliansi Relawan menekankan bahwa keputusan Partai Demokrat untuk melaporkan YouTuber Nusantara tidak hanya memberangus kebebasan menyampaikan kritik tetapi juga dapat menggoyang keharmonisan koalisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Mengingat Partai Demokrat sendiri merupakan bagian dari kabinet di pemerintahan. Lebih lanjut, Aliansi Relawan Prabowo, Gibran, Jokowi menuding langkah AHY yang merestui Partai Demokrat melaporkan YouTuber pendukung Jokowi ibarat duri dalam daging di pemerintahan Prabowo Gibran. Aliansi Relawan mengingatkan agar Partai Demokrat untuk menahan diri, agar tidak memancing keributan di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Beda jauh kelasnya, nggak ada apa-apanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Saya ingin mengatakan di sini, AHY ya tidak hati-hati, gegabah dalam mensomasi saya yang ternyata itu adalah akun istri saya. Ya, ini keteledoran yang sebenarnya untuk level Menko ya di kabinet ya nggak perlu terjadi sebenarnya. Kenapa AHY tega ya melakukan semacam politik adu domba sama kita koalisi di kabinet Pak Prabowo Gibran ya? Apakah AHY ingin menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Kim ini? Ya, ada indikasi seperti itu. Kalau kemudian AHY memerintahkan BHPP-nya untuk melakukan langkah hukum. Kalau memang Pak SBY, Pak AHY ya merasa pernah berjasa bagian daripada kerjasama mendukung Prabowo Gibran dan diangkat sebagai menteri di zaman Pak Jokowi, harusnya jewer tuh telinganya Roy Suryo. Suryo, kau ini pernah jadi menteriku loh. Kalau begini caranya kau mau obok-obok, biar bagaimanapun pimpinan kita, presiden maupun wakil presiden itu ada bagian satu kesatuan. Sehingga terciptalah kabinet yang dimana adalah AHY sebagai menteri dan kelompok Demokrat. Kalau melapor-lapor gini kan jadi panjang, jadi besar. Nah di sini saya melihat, saya menggunakan bahasa kurang dewasa. Kan tak ada salahnya juga. Kalau artinya membela Pak Jokowi sama membela ayah wakil presiden. Ya kalau dulu masa lalu Pak Jokowi misalnya bagian daripada PDIP dan mereka bermasalah dengan Demokrat, ya harusnya sudah selesai. Karena bagian itu adalah yang mengantar Partai Demokrat bagian daripada koalisi dan mendapat memperoleh banyak menteri maupun wakil menteri, kan kira-kira seperti itu. Kan kita bisa lihat ya
statementnya dari Mas Roy Suryo kemarin kan juga kan bagaimana kan mendukung penuh karena bilangan Demokrat melaporkan ini, dan ditambah lagi dia juga sendiri melaporkan gitu. Dulu bukan kenapa tidak melaporkan gitu kan. Nah sekarang setelah Partai Demokrat dengan dari BPP-nya melaporkan, meng-LP-kan itu, Roy Suryo juga ikut-ikutan meng-LP-kan itu teman-teman. Ya kita lihat aja seperti apa. Yang jelas dan tadi kan pernyataan teman-teman juga tidak takut untuk itu. Laporan Mas Roy ini bukan dalam konteks perlawanan balik dia terhadap laporan Pak Jokowi, bukan dalam konteks itu. Laporan Mas Roy disampaikan itu dalam kapasitas beliau sebagai seorang warga negara yang harkat dan martabatnya dilindungi dalam semua peraturan perundang-undangan, baik di dalam kaidah hukum pidana internasional, ada Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, ada ICCPR yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Kemudian dalam kaidah-kaidah hukum pidana nasional, harkat dan martabat seorang warga negara juga dilindungi dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999. Kemudian ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan ada KUHP dan KUHP yang baru. Langkah hukum yang ditempuh Partai Demokrat melalui Badan Hukum dan Pengamanan Partai, BHPP, DPP, terhadap beberapa akun media sosial dan YouTuber yang menuduh SBY sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi. Siapa sangka menimbulkan berbagai spekulasi di ranah politik. Beberapa pengamat dan para pendukung Jokowi seperti Ade Armando dan Andi Azwan menyoroti dugaan adanya afiliasi antara Roy Suryo dan SBY. Mengingat Roy Suryo pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sebelum mengundurkan diri. Hal ini memunculkan pertanyaan di publik, apakah Demokrat memang berada di balik manuver Roy Suryo CS terkait isu ijazah Jokowi? Apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap seorang, biar bagaimanapun harus disebut gendernya perempuan, seorang yang sebetulnya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dituduh macam-macam. Budius sendiri sudah berusaha mengklarifikasinya, berusaha memenuhi permintaan dari Partai Demokrat, tapi kemudian masih terkena somasi berulang kali. Partai Demokrat pantas malu, dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat Roy Suryo adalah mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi, ya. Ini seperti memperkuat dugaan tersebut. Jadi saya menyarankan memang dengan segera teman-teman Demokrat itu menghentikan langkah-langkahnya yang justru akan memperburuk reputasi mereka dan juga memperburuk keutuhan koalisi Indonesia Koalisi Indonesia Maju. Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya. Dalam berbagai interaksi saya dengan Pak Jokowi sih menyatakan bahwa memang ada orang besar di balik proses perkara ini. Lalu kedua juga yang bernuansa politik. Bahwa siapa saja orang-orang besar itu saya tidak dalam kapasitas membahas itu ya. Karena dari Pak Jokowi sendiri tidak ada statement si A, si B, si C gitu ya.
Sekalipun memang ya ini silakan masyarakat saja lah menilai apa yang terjadi ya. Tapi kalau buat kami kan kembali konsepnya adalah kalau saya sekalipun memang perkara ini beririsan dengan kepentingan politik, tapi buat saya adalah kita negara hukum menjadi panglima, itu apa yang diatur di konstitusi kita ya. Sehingga apapun kepentingan politik yang sedang berjalan, maka harusnya penyelesaian hukumlah yang menjadi utama. Sebagai contoh ya, di pilpres, di pilkada itu kan kepentingan politik saling bertarung. Tapi penyelesaian di mana? Mahkamah Konstitusi. Artinya hukum juga yang menyelesaikan. Termasuk juga kasus ini. Nggak ada hubungannya, dan saya juga otomatis kalau dengan beliau sih baik-baik saja, nggak ada hubungannya. Jadi clear ya, nggak ada sama sekali keterkaitannya antara hubungan sekarang, dan harus diketahui bahwa saya itu kalau di Partai Demokrat memang sudah nggak ada lagi hubungan struktur antara atasan dan bawahan. Tapi secara hati, ya, saya adalah orang yang tetap menghormati kepada semua senior dan apalagi partai yang pernah sama-sama kami saling membesarkan. Ya, itu aja. Jadi, tapi hubungan antara struktur organisasi sudah tidak ada lagi. Bahkan, ya kalau banyak orang, ya para termul terutama, yang bilang, oh Roy Suryo itu katanya udah nggak jangan-jangan dia dipecat. Orang keluar dari partai itu memang ada 3. Satu minggat tuh hilang, kabur, tahu-tahu muncul di partai lain. Saya bukan tipe itu. Yang kedua, dipecat. Apalagi itu. Saya mengundurkan diri dengan hormat pada tanggal 11 Maret 2020, yaitu pada saat Super Semar, ya. Dan saya mengundurkan diri Super Semar kan 11 Maret. Dan saya mengundurkan diri karena memang alasan yang sangat baik, yaitu apa? Saya ingin menempuh pendidikan lebih lanjut. Dan saya pamit langsung bersurat kepada ketua umum partai waktu itu, dan mendapatkan respon yang sangat bagus, dan alhamdulillah saya sudah selesai. Dan untuk membuktikan itu, waktu itu saya sempat kalau di partai itu ini asli juga ya. Iya, jadi tahun 2016 saya termasuk 5% orang di partai kader terbaik ya yang mendapatkan sertifikat ini. Iya, yang pasti saya ingin mengatakan, saya selaku tim kuasa hukum ya, itu tiap saat berkomunikasi dengan Mas Roy, ya kan, selalu berdialog dengan Mas Roy, ya. Hari ini juga kami barusan WhatsApp dengan Mas Roy. Saya pastikan bahwa tidak ada orang besar di belakang Mas Roy. Saya pastikan lagi tidak ada orang yang membackup Mas Roy. Tidak ada satu pihak manapun, partai politik manapun, kekuatan politik manapun yang berada di belakang Mas Roy. Saya ini pengacara profesional. Kalau saya tahu Mas Roy di-backingi oleh satu kekuatan politik, mohon maaf, saya barangkali akan mundur dari posisi saya sebagai tim kuasa hukum. Ingat loh, kami ini pro bono, ya. Kami mendedikasikan waktu kami, ilmu kami, keahlian kami, pengalaman kami untuk membantu Mas Roy, karena ini adalah bagian dari tugas anak bangsa untuk kemudian menghadirkan satu kebenaran yang hari ini dipertanyakan oleh publik terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo. Maka saya tertarik untuk membantu Mas Roy gitu ya. Jadi tidak ada bohir, tidak ada pendana, tidak ada pemodal di belakang gerakan ini. No, sama sekali. Kalaupun itu ada, ya saya pikir itu hanyalah satu tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Karena saya merasakan betul selama saya mendampingi Mas Roy, ya kan. Mohon maaf, kami ini membiayai diri kami sendiri gitu ya. Di sisi lain, kasus polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah praktisi hukum senior Egy Sujana yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam penyebaran tuduhan terkait ijazah Jokowi dikabarkan menemui Jokowi di kediamannya. Pertemuan tersebut diduga bertujuan untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas tuduhan yang sebelumnya dilontarkan oleh Egy Sujana. Langkah yang ditempuh Egy ramai ditafsirkan sebagai bentuk itikat baik untuk menutup sengketa publik yang telah menarik perhatian luas. Lantas apa tanggapan dari relawan pendukung Jokowi atas kunjungan Egy Sujana ke kediaman mantan Presiden ke-7 itu? Kalau saya ini ya berita bagus lah ya. Bahwasanya kan juga kita mengetahui bahwa Bang Egy Sujana dan Bang Damai ini waktu itu kan sudah pernah mengatakan Bang Egy kan, bahwasanya kalau dia melihat ijazah aslinya Pak Jokowi itu, ya beliau akan minta maaf kan begitu, ya kan. Dan ini kan dikuatkan pula dengan dengan beliau punya Ibu Eliza ya, beliau punya
pengacara untuk itu kan. Dan ini kita menyambut baik untuk masalah itu. Dan tapi kan kita tahu juga bahwa saya kan untuk permintaan maaf kan terbuka untuk permintaan maaf itu kan. Masalah proses hukum kan pasti juga tetap akan berjalan. Tapi bagaimana itu nantinya di persidangan kan, nah itu kan pasti ada cerita hal yang lain gitu. Nah ketika diperlihatkan di gelar perkara khusus, Bu Eliza itu kan sempat seperti terharu untuk itu, ternyata ijazahnya ada. Nah inilah yang diinfokan ke Bang Egy kan. Dan saya ingat dulu kan mungkin ya, mohon maaf kalau saya salah ya. Bu Eli dan Mengatakan bahwasanya kalau Bang Egy itu melihat itu dan memang benar ada kan dia akan minta maaf untuk itu. Apa yang telah dilakukan oleh dua tersangka ya yang berkunjung silaturahmi dengan Pak Jokowi itu, kami semua relawan menyambut baik hal itu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.